ketemu lagi dengan Mongol di Mongol Stress Channel. Jadi kan Kak Mongol tuh udah dari beberapa tahun yang lalu, Kak Mongol tuh melakukan kayak semacam riset kecil-kecilan. Tetapi riset ini tidak dianggap sebuah kebenaran. Hanya sebatas duga-menduga. Hanya sebatas mencocokkan segala sesuatu. Jadi kan orang kan ada yang nanya, Kak Mongol itu kenapa ya kok bisa gabung dengan satanik? Ada yang lain nanya, kenapa Kak Angki, kenapa Rina, kenapa Rak Mario, kenapa Laura, kenapa Lala, kenapa Anggi dan sebagainya kok bisa terkontaminasi dengan satanisme? Saya sempat menduga dan ya hanya sebatas dugaan kan. Jadi kemungkinan besar DNA-nya Kak Mongol itu adalah DNA yang berhubungan dengan satanik. DNA-nya lewat mana? Ada salah satu kasus yang mungkin, ya ini kan namanya baru dugaan. Teman-teman mungkin kalau yang mengerti tahu tentang Nephilim case. Kasus Nephilim atau Grimory. Kasus yang di Alkitab membuat Tuhan murka sehingga menghancurkan bangsa, menghancurkan manusia dengan air bah. Itu di kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh hanya dengan keluarga, anak dan menantunya bersama binatang-binatang yang diminta Tuhan yang dimasukin ke dalam batra. Kan kalau kita belajar Alkitab nih, kalau di Alkitab Kejadian 5 dan 6 tentang kejahatan manusia yang membuat Tuhan murka, dan di Alkitab tuh dibilang maka menyesala ia. Berarti Tuhan tuh menyesal atas kelakuan manusia yang segitu bejat. Nah, kebejatan itu dilatar belakangi oleh sebuah kasus yang di Alkitab dibilang tuh anak-anak Allah naik turun surga ke bumi dan bersetubuh dengan perempuan bumi melahirkan keturunan. Nah, keturunan bahasa itunya tuh ada yang bilang keturunan raksasa, ada yang bilang keturunan orang hebat, ada yang bilang keturunan orang-orang yang luar biasa. Jadi intinya adalah keturunan dari DNA malaikat bersetubuh dengan perempuan bumi melahirkan keturunan-keturunan tersebut. Nah, kalau ditelisik ke garis satanik, kemungkinan besar ya kan, anak-anak yang terlibat dalam satanisme adalah mereka yang punya DNA anak-anak Allah yang bersetubuh dengan manusia, perempuan bumi. Karena kalau dia lahir tidak dari hasil maksudnya dia lahir dari hasil persetubuhan manusia biasa dengan manusia biasa, itu mungkin biasa. Tapi ini kan anak-anak Allah, bahasanya ada beberapa yang bilang bahwa itu hanya sebatas kiasan. Tapi ada juga yang bilang itu adalah anak-anak Allah itu diidentikan dengan malaikat-malaikat Tuhan. Berarti ternyata telah terjadi hal-hal yang nggak boleh tetapi terjadi. Dan itulah yang membuat Tuhan murka. Ya kan? Kemurkaan inilah yang membuat Tuhan mensortir malaikat. Akhirnya muncullah malaikat pertama bersama dengan gerombolannya diusir dari surga. Nah, itulah Satan. Jadi kalau kita pelajari geng-gengan ini, nah inilah. Karena jujur aja kita yang maksudnya pinter juga enggak, ganteng juga enggak, dari latar belakang keluarga yang mungkin miskin juga enggak. Kita justru hidupnya biasa-biasa aja, tetapi bisa menjadi tim-tim tankernya satanik. Kan itu sangat nggak bisa dihitung dengan akal manusia. Iya kan? Maksudnya gini, kayak kamu ngolah. Kalau jadi anggota satanik dari jalur mama ya bisa jadi. Karena mama Mongol dulu ikut-ikut kegiatan COG. Tapi kan kalau ditelisik lagi apakah mungkin karena Kak Mongol juga dari latar belakang keluarga kami juga adalah orang-orang yang kalau bahasa benernya mungkin keturunan raksasa kali ya. Karena di leluhur-leluhur Mongol sebelum-sebelumnya tuh bahkan keturunan-keturunan yang membunuh orang-orang itu. Nah itu kan hanya sebatas praduga.
Sebuah kebenaran kan tidak bisa dipaksakan. Ini kan hanya praduga Kak Mongol. Jadi praduga ini tidak akan pernah Kak Mongol paksakan buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang nonton gak usah berpolemik. Ini hanya sebatas praduga. Karena melihat dari hal-hal yang Kak Mongol pikir-pikir. Dulu kamu udah mikir, kok gue bisa ikut ya? Dan kok gue bisa begini. Berarti kan kemungkinan besar ada jalur keturunanku yang mungkin I don't know. Ya kan mungkin leluhur-leluhur di atas kita gak pernah tahu. Tapi kan kalau belajar dari DNA ya bisa-bisa aja. Bisa aja. Mungkin Kak Mongol memiliki DNA Nephilim. Mungkin Kak Angki, Lala, yang lain-lain yang anak-anak satanik yang tersebar di dunia ini yang sudah bertobat maupun yang belum. Mungkin mereka juga memiliki DNA Nephilim. Kan kita nggak pernah tahu. Gitu. Tapi satu hal yang pasti adalah di saat kita DNA Nephilim dan Kak Mongol mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus yang sejati, berarti sekarang DNA Kak Mongol adalah DNA Kristus. Sekarang DNA Kak Mongol adalah DNA pengikut Kristus. Karena saya sudah menerima tubuh dan darah Kristus, otomatis DNA aku telah diperbaharui kembali. Dan sudah menjadi DNA yang lurus ke depan. Dan di depan kaca Kak Mongol ada orang. Swing. Horden mana? Kenapa belum pasang itu? Itu lampu samping dipasang nggak? Jadi kayak begitu teman-teman. Jadi ngadepin hidup, berproses hidup. Dan banyak hal yang akan terjadi. Tenang. Janji Kak Mongol tentang apa yang akan terjadi sementara dibuat. Soon as possible, azab Kak Mongol akan bawa. Dan itu udah pakai tape. Karena untuk penjelasannya rinci dengan rinci. Karena jujur ya, maksudnya Kak Mongol dari usia 4 tahun punya mata indera yang, maksudnya punya mata yang terbuka dan bisa berkomunikasi dan sebagainya dan sebagainya. But I don't know. Apakah mungkin atau tidak mungkin? Ya kita sih santai-santai aja. Gitu? Jadi buat teman-teman semuanya nggak usah terlalu khawatir. Kalaupun Anda punya DNA Nephilim, kalaupun Anda punya DNA yang membuat Anda mungkin berpikir something berbeda dengan diri Anda, yang penting everything good. Percaya, di saat kamu mempercayai dan mengimani Tuhanmu, disitulah DNA-mu diperbaharui menjadi DNA yang cemerlang. Oke coy, santai-santai aja Kak Mongol. Nanti akan Kak Mongol bikin minggu depan udah pakai tape. Karena kebetulan Kak Mongol udah bikin di tab-nya, dari tinggal dijelasin slow pelan-pelan buat bahan untuk kita mulai menelaah akan terjadi apa di 2024 nanti. Selain pileg. Selain pileg akan ada apa di 2004. Setelah video ini tayang, kamu akan bagi buat teman-teman. Oke, dadah. Jangan lupa di subscribe. Bye-bye.